Wis, sehat bro? Oke bro, sehat, alhamdulillah. Wih, lama ketemu ya. Berapa tahun bro? 20 tahunan lah. 20 tahun ya. 20 tahun bro. Lulus SD bareng, ya. SMP enggak. SMP ke SMA apalagi. Sekarang udah mau kepala berapa? 3 ya. Oh, ulah disebut kayak pemirsa apa lagi? Oke, siap. Bro, Yuk. sudah lama gak ketemu. Kumaha kabar? Kabar? Anak istri. Anak istri gue, kok nanya langsung di situ? Ya kelihatan Oke. dari perut sih. Papa prenagen ya. Oke. Alhamdulillah sehat bro. Istri sehat, anak alhamdulillah sehat gitu. Jadi Bapak Rian. Bapak sekarang Rian, luar biasa. Untuk formal lah, nyantai aja. Jadi Pak Rian teh sekarang katanya menempuh S2 sudah beres. Alhamdulillah sudah beres 2019 akhir, mau 2020 sebelum pandemi lah. Belum pandemi, alhamdulillah sudah beres sudah. Berarti bukan generasi Covid. Bukan generasi COVID, aman gitu ya, semuanya lancar. Bro, Yep. jadi S2 farmasi itu gelarnya apa sih? Gelarnya apa sih? Kalau S2 farmasi sih gelarnya MPharm, tapi kan kalau saya bukan di farmasinya S2-nya. Ah. Nah, jadi kalau ngelihat dari kurikulum PITAE saya, kalau background pendidikan dari SD kita bareng SD negeri, kemudian SMP negeri, masuk ke SMK. Luar negeri berarti. Iya, ke luar negeri. Nah, ke luar negeri ke SMK, perguruan tinggi pun sama, luar negeri juga, swasta juga gitu. Nah, S1-nya di situ ngambil S1 farmasi, kemudian tuntutan kerja harus ngambil S2 kayak gitu. Fokusnya di pendidikan manajemen. Nah, ya. Berarti sekarang aja. Sekarang alhamdulillah tepatnya bukan ngajar sih, lebih mengamalkan aja lah ilmu yang ada gitu. Berbakti. Berbakti. Mengabdikan diri Iya, gitunya. mengabdikan diri. Jadi S berarti Rian Ali Asyari Espam MM kalau pakai Espam. ya Pam nulisnya gimana tuh? FARM pam petani pam Oh, pam petani. kayak game gitu kan, game pam apa gitu ada kan di game, jadi kita ternak apa, nanam apa di game ada, nah itu pam kan. Berarti kalau misalkan orang belakangan ada pam itu jadi bukan dia petaninya. Bukan bro, kalau petani kan ada gelarnya beda lagi ya. Harusnya kan gini. Pertanian Farmasi gitu kan. iya. Kenapa harus farm atau? Iya, Gitu kan, far aja gitu kan. kurang, kalau 3 digit kurang gitu. Kan SPD juga 3 digit bro. SPD itu pendidikan kan, Iya. gitu, karena terlalu panjang gitu. Kalau ini biar pendek. sarjana pendidikan gitu kan. Oh, panjang. Kalau ini kan S farm lebih pendek gitu. Sarjana farmasi gitu. Far aja gitu kan. Farnya jadi Atau SFR gitu kan. kurang masuk nantinya gitu ke gelarnya. Gitu. Nggak akan bisa ngebedain lah, oh ini tuh partai apa gitu, nggak ada yang tahu gitu. Kan kalau SPD kan jatuh ini pendidikan, kalau SOS kan sosial, hukum gitu. Kalau PAR tanda kutip dong, orang-orang pasti apalagi yang awam gitu kan, partai apa dengan PAM aja banyak yang nggak tahu gitu kan, apalagi PAR aja gitu. Apalagi sekarang kan di dunia sepak bola ada VAR gitu ya. Nah gitu, jadi kemana lah gitu. Jadi orang yang karena S-VAR gitu. Oh iya, orang yang suka nungguin VAR. Nah benar kalau VAR kan, sekarang kan usum campur bahasa Indonesia bahasa Sunda gitu kan. Kenapa bukan nggak bisa bahasa Indonesia tapi biar mengedepankan lah budaya kita, karena orang Jawa juga bangga dengan bahasa Jawanya gitu. betul gitu. Ya ini kan Pancasila. Nah itu kita juga kan harus bangga dengan kesundaan kita. Betul, kan? betul. Tapi di sini orang nggak bakal tanya-tanya tentang kesuksesan. Soalnya kan orang relatif sih, sukses relatif jangan perlu dibahas. sekarang kan S2, Bapak udah ngajar lagi gitu kan. Terus di sekolah-sekolah terkenal Pak, bukan sekolah dalam artian bukan sekolah itu nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek gitu kan. Betul, Tapi betul. terkenal kan. Iya. Ada yang terkenal, ada yang Belum mungkin ya. belum terkenal gitu kan. Perjuangan seperti itu. Terus kan orang pasti mengira, wah Parian ini hebat, sukses gitu kan. Apalagi S2 orang kutu buku. Wah, enggak. Jadi kalau misalkan di sini ada siswanya Parian yang nonton, jadi itu kamuflase saja. Ternyata Parian itu bukan kutu buku gitu. Tahu aslinya ya. Nah, SD bareng kumaha orang di SD gitu kan. Jadi saya lebih ke, karena kebetulan di channel podcast orang kan lebih ke histori lah, histori seseorang. Kebanyakan kan orang menilai itu dia sekarang, jadi Iya. bukan after atau Iya, bukan dulu atau prosesnya gimana ke sekarang. Orang kan lihat after, berarti afternya sesudah dia jadi
pengajar atau apa, tapi kan dia nggak tahu before-nya. Iya. Nah orang sekarang kan banyak yang Jelas menilai. ke sana ya. Iya. Oke. Bisa diceritakan Barian terkait dunia pendidikan, karena sebenarnya sih saya nggak mau nanya gitu kan tentang pendidikan, karena boleh. Bapak kan sekarang mengajar, gitu. Tapi sebelum itu pandemi belum selesai. Oke. Bapak sudah divaksin, Pak? Alhamdulillah sudah aman. Kita program kan pertama dari pemerintah itu program untuk nakes dulu, tenaga kesehatan yang diduluin, ya barengan sama Bapak Presiden dan para entertain yang lainnya, ya. Kemudian tenaga kesehatan, kemudian tenaga pendidikan, ya udah tenaga pendidik. Nah kemudian langsung masuk ke umum dan ranah ke anak-anak sekolah sekarang lagi mulai ini sekarang anak sekolah kan gitu. Nah saya masuk ke program yang tenaga pendidik begitu, udah 2 kali pakainya Sinovac gitu. Nah pengennya sih nggak Sinovac, yang bagusan dikit lah biar keluar negeri enjoy gitu. Semoga biar ada vaksin lagi gitu. Di video sebelumnya orang juga pernah bahas terkait vaksin gitu kan. Jadi kalau sekarang sih menurut saya yang basicnya bukan dari kesehatan, bukan vaksin yang bagus itu vaksin yang tersedia, Pak. Percuma Bapak ingin Moderna tapi tidak ada gitu. Betul. Sebenarnya sih itu mah balik lagi kebijakan ya, masalah vaksin itu ya kita sebagai warga apapun itu vaksinnya sebenarnya bagus-bagus aja. Karena tujuan dari vaksin itu kan untuk memperkuat imun kita gitu. Jadi biar nggak terlalu kaget dengan kondisi yang ada. Gitu kayak misalkan dulu flu juga sama kok kayak gini. Berawal dari pandemi juga gitu, sebelum jadi endemi dia pandemi dulu. Nah dan ini pun bakal terjadi hal yang sama. Jadi kemungkinan nanti tuh anak sekolah itu ya iginya itu kenapa COVID? Berapa lama loh iginya? 2 minggu nanti gak masuk sekolahnya, bisa ini plesetannya aja, dan itu bakal kejadian endemi kayak gitu. Bakal jadi endemi nanti bakal berdampingan lah dengan kita COVID ini. Jadi ya sebagai bentuk ikhtiar harus divaksin gitu. Jadi mungkin akan sama kayak flu. Iya, hampir bakal sama. Berarti solusinya kita berdamai aja. Berdamai aja, nggak mungkin nggak berdamai gitu. Di balik ini ada politik lah di belakangnya atau gimana? Karena emang kita juga mungkin buat yang subscribernya dari channel ini Asuhan TV ya, misalkan menilai ngapain divaksin atau gimana gitu. Ya di balik itu ya bentuk ikhtiar kita lah ini. Jadi perlunya divaksin itu perlu gitu. Dan penting awalnya saya juga kan nggak mau divaksin. Ya, karena banyaknya hoax ya yang beredar gitu ya. Bijak lah dalam sosial media gitu. Jadi karena emang segala sesuatunya membutuhkan vaksin. Betul. Jadi kalau orang bilang dulu kan sebelum pandemi itu segala sesuatunya memerlukan uang. Betul. Kalau sekarang uang nggak berharga. Anda nggak punya sertifikat vaksin nggak bisa masuk mall. Betul. Karena lo download Peduli Lindung juga, nanti scan barcode kita ketahuan udah vaksin atau belum, ya itu program pemerintah lah. Ya mau nggak mau emang seperti itu. Kalau kita mau berdampingan ya kita ikutin dulu programnya. Ya mungkin nggak akan nyampe lama ketika udah semuanya. Target pemerintah kalau nggak salah 80% semua udah vaksin, semua udah kembali normal dan kembali berdampingan. Rindu loh kita berjalan di jalan mengendarai motor atau ke sekolah ngelihat orang tanpa pakai masker, rindu nggak? Iya. Ya. Karena sekarang orang banyak yang berkamuflase. Kamuflase dengan masker itu. Jadi ya. kalau misalkan janjian dengan cewek gitu kan pakai masker cantik bisa. Bro. Dan bagi rekan-rekan yang nggak tahu caranya atau belum tahu bisa tonton di video saya yang sebelumnya karena udah ada ya? Ada upload. Mantap. Tata cara di Peduli Lindungi. Betul ya, di sana bisa daftar, nanti ada tiketnya, tinggal tunjukin aja ke nakesnya nanti. Betul. Entah itu puskesmas ataupun rumah sakit nanti bakal 100% dilayani. Karena kebanyakan warga kita itu ketika ditanya sertifikat vaksin dia ngasih kertas daftar vaksin, bukan sertifikat. Iya, itu daftar. Kalau sertifikat nanti ada dikasih dari Peduli Lindungi berupa barcode. Kalau sekarang enak barcode, kalau dulu bentuk surat ya. Kalau sekarang bentuk barcode enak lah gitu. Itu dan nggak ini kok nggak akan ribet gitu ketika kita udah vaksin, suntik, udah pulang, vaksin yang pertama, kemudian 2 minggu selanjutnya vaksin yang kedua, berarti udah selesai gitu. Di balik masalah entah itu ada yang cerita efek sampingnya seperti apa, ya itu mungkin hanya mindset atau hanya perasaan saja sih. Kalau dilihat dari ini nggak akan ada yang berdampak berlebihan gitu. Tetap semua juga ada prosesnya, ada tahapan. Begitu divaksin ada wawancara dulu, punya riwayat penyakit apa, dan itu dipertimbangkan kapan harus divaksin dan kapan bisa enggaknya divaksin gitu. Jadi jangan takut divaksin. Jangan takut divaksin. Pak Rian sekarang ngajar ya Pak? Ngajar sekarang. Pak, setahu saya kalau dilihat dari dulu itu kelakuan Bapak itu Bapak nggak layak jadi pendidik. Benar, saya juga
kayak gitu menilainya gitu. Tapi ya mungkin setiap orang kan pasti ada perubahan gitu ya, dari ya namanya hijrah, namanya perubahan ya, dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Ya mungkin Bapak ini melihat saya waktu saya SD kayak gimana, kemudian ngelihat pergaulan saya seperti apa, nggak mencontohkan, tapi itu semua ada prosesnya gitu. Nggak ujung-ujung saya jadi guru gitu, ada prosesnya gitu. Nah, untuk proses tersebut, karena gini kan ya, tadi kenapa saya berbicara seperti itu Pak? Karena kan gini, dulu saya ngelihat Bapak itu, mau jadi apa sih? Nah, itu kan, kalau dulu, terus sekarang tiba-tiba gitu kan, udah jenjang ke S2 dan mengajar juga gitu. Itu kan nggak mudah. Dulu kan masa kelam ya Pak. Kelam. Jadi poinnya gini Pak, karena kalau di podcast saya gitu kan, setidaknya harus ada yang bermanfaat Pak. Betul. Ya, kita bisa bermanfaat buat orang kan nggak dalam bentuk segi materi, entah kita memberi atau misalkan apa. Kalau kita misalkan belum mampu ke sana, kita bisa dengan sharing pengalaman kita bisa memotivasi teman-teman kita atau sekeliling kita, itu juga termasuk berpengaruh gitu. Nah, menariknya, yang saya ingin tahu Pak, karena kebetulan dulu ketika kita nggak ketemu itu Bapak dalam keadaan hancur Pak. Hancur ya? Hancur. Ya. Jadi titik balik atau misalkan apa namanya, dari hancur hingga sekarang itu gimana Pak? Hal yang ditempuh terus kesulitan atau apa, bisa dijelaskan Pak? Saya pola pikirnya kayak gimana? Pola pikir. Kayak ini dulu kan Bapak nggak mikir gitu kan? benar emang nggak mikir gitu kan, karena Bapak ini kan tahunya posisi sayanya lagi masih di kanak-kanak SD. Hancur lah. Dimana usia SD kan kalau dulu mungkin nggak tahu ya sekarang, dan setiap orang kan tingkat kedewasaannya, kapan mulai dewasanya itu kita nggak tahu. Itu kebentuk dengan cara alami ya kedewasaan itu, entah itu ada faktor dari luar atau ada faktor yang lain juga gitu selain dari luar, entah itu dari dirinya sendiri gitu. Nah kalau saya faktornya itu berasal dari diri sendiri gitu ya, dari diri sendiri, dari keluarga terutama ya, eksternalnya itu dari keluarga gitu. Jadi saya dari keluarga pendidik ya, orang tua saya guru dua-duanya, kemudian pertamanya saya juga nggak akan nyampe berpikiran ke sini. Kalau ditanya, kalau waktu kecil kan saya ditanya cita-citanya apa gitu ya, cita-citanya apa. Nah kalau saya cita-citanya dari kecil pengen jadi dokter kandungan. Wah, kenapa ya, menarik ya gitu. Saya tahu otak itu yang belum berubah dari saya gitu ya, gitu. Nah, dibalik cita-cita itu nggak kesampaian, dalam arti nggak kesampaian, emang susah ngejar ke sana dan lama prosesnya. Kita harus kuliah kedokteran dan yang lainnya, ngelihat dari kemampuan saya gitu ya. Jadi SD kita bareng kan, SMP kita beda. Dari SMP, nah saya ada masa kelam di SMP. Pergaulan saya kelam gitu ya, kelakuan saya kelam ya, gitu. Ada faktor dari keluarga ya, untuk membentuk kekelaman itu, dan lingkungan pergaulan juga mungkin ya, gitu. Dan kemudian di situ, nah disitulah saya belajar untuk dewasa lebih cepat. Dalam arti dewasa lebih cepat bukan dari baliknya ya, karena ada sesuatu yang keluar dari balik, enggak ya, enggak ya, tapi karena emang pola pikirnya jadi berubah, mindsetnya jadi berubah. Ada di posisi kelam waktu itu, saya memutuskan untuk ini harus cepat-cepat berubah nih gitu. Kalau ini dilanjutkan, ini bakal makin parah. Nah dari situ, dari SMP saya kelam, pergaulan, lingkungan. Nah dari situ saya memutuskan, kalau saya dilanjutkan ke sekolah yang nantinya ketemu dengan orang-orang itu lagi, kemudian di ruang lingkupnya banyak yang emang jadi faktor pendukung saya untuk tidak berubah, meskipun balik lagi berubah itu ke diri sendiri, ya saya di situ mikir, kalau dari sendiri butuh proses, mending kita nyari lingkungan yang baru. Nah, waktu itu saya memilih untuk masuk ke SMK Kesehatan, yang notabene banyak perempuannya. Alhamdulillah. Enggak. Gimana? Kalau ngomong perempuan, otak Bapak tapi masih kotor. Masih. Nah, itu lucunya gini. Jadi waktu SMP, SD tahu ya nakalnya saya kayak gimana. Kemudian SMP Anda belum tahu, tapi boleh saya share di sini. Kelam, mungkin kelamnya hampir sama kita SMP-nya, meskipun sama-sama di negeri dan ruang lingkupnya lebih sama ya, pergaulannya kayak satu gimana. Generasi lah. Satu generasi ya, kan, zaman kita kayak gimana. Nah di situ kenapa saya berpikir ke sana, untuk menjadi yang pertama dari aksi ribut, kemudian minum-minum gitu kan, kemudian itu, nah saya nyarinya ke sekolah yang banyak perempuan biar tidak terjadi lagi kayak gitu. Dan adalah yang lainnya,
sisi kelam saya yang lainnya yang nggak bisa saya sampaikan di sini karena itu privasi saya sendiri gitu ya. Nah saya larilah ke SMK kesehatan yang tujuan awalnya saya kesehatan mengambil kesehatan itu untuk merubah sifat saya ya, ke masa kelam saya pengen berubah gitu. Kemudian ada dorongan dari seorang kakak ya, kakak saya seorang keperawatan gigi yang memang nanti kedepannya kita punya mindset nih, punya target bakal bikin klinik tentang keperawatan gigi, tentang kesehatan gitu kan. Nanti saya sebagai apotekernya rencananya gitu kan, kita manusia yang bisa berencana. Betul. Nah di balik itu saya masuk ke SMK kesehatan banyak perempuan. Alhamdulillah selama 3 tahun masa kelam saya itu berubah menjadi yang positif ya, untuk yang cowoknya positif perempuannya. Enggak, belum. Enggak nyampe ke situ ya, amit-amit ya. Amit-amit. Berarti Bapak yang positif ya, Pak? Iya, saya positif sekarang 12 setengah nasi. Oke, ya balik lagi ke tadi. Jadi untuk yang masa kelam tanda kutip cowoknya udah hilang, timbullah masa kelam baru. Wah, baik Bu. Wah, banyaknya perempuan di SMK kesehatan. Waduh, parah bro ya. Apa istri saya nonton ya gimana? Itu kan masa lalu. Tidak untuk dibahas atau mungkin dijadikan penilaian gitu ya. Yang penting dan nggak patut dicontoh juga. Nggak patut dicontoh gitu. Karena ya. Bapak juga nyesal sekarang. Nyesal kan sekarang gitu. Ternyata itu ada masa lalu tapi itu tidak berkelanjutan. Nah dari situ saya kelas 2 SMK ditinggal sama kakak saya, orang yang saya sayangi di keluarga ya. Selain ada adik karena kan saya anak kedua. Ya, kemudian kakak saya yang pertama, jadi kita yang paling dekat sama kakak. Dan itu SMA itu momen jarak saya ke kakak 8 tahun, itu momen yang paling dekat saya dengan kakak. Tiba-tiba ya kehendak berkata lain, takdirnya mungkin udah di situ, garisanya sudah di situ, kakak meninggal ya. Di pas saya lagi kelas 2 SMK farmasi di situ kakak meninggal. Akhirnya yang jadi patokan poin yang kedua pendukungan saya untuk masuk ke SMK itu kan kakak ya, karena pengen nanti kedepannya buka klinik lah gitu ya. Udah nggak ada nih, bingung kan kita mau gimana nih gitu ya, mau entah itu ngelanjutin atau gimana, udah stuck sebenarnya. Nah di sini poin pentingnya ketika saya ada di posisi lagi drop, lagi down, lagi di bawah, harus bangkit kayak gimana, kita jalanin dulu lah gitu. Sampai sekarang saya ada di posisi ini, itu semua ada prosesnya dan nggak mudah gitu ngelewatin. Jadi intinya ya nggak usah menyerah gitu. Ini bukan akhir dari segalanya gitu. Ketika kita ditinggal seseorang, ketika kita ada siapa yang lewat? Biasa. Ya ketika kita ditinggal seseorang, kemudian kita ada di posisi di terpuruk, lagi di bawah, itu bukan akhir dari segalanya gitu. Karena akhir dari segalanya itu kematian, Pak. Betul. Itu juga kalau dari Al-Quran, kalau nggak salah itu bukan akhir tapi awal. Makanya akhir kita di dunia, Pak. Di dunia iya betul, itu akhir gitu ya. Jadi nah dari situ yang menjadi mindset sekarang saya ada di sini, yaitu tidak menyerahnya itu. Jalanilah prosesnya, tapi tolong rubah dari yang negatif menjadi positif gitu. Dari yang belum baik menjadi lebih baik kayak gitu. Nah dari situ masuklah kagok nih, kondisi saya tuh kalau lagi berenang itu udah basah nih gitu. Sekarang saya harus ngeberesin dulu nih, di depan ada pulau, saya harus beresin ya SMK gitu. Terlepas dari situ nanti saya mau kemana lagi gimana nanti, yang penting saya nyampe dulu lah daratan. Ini badan udah dingin nih gitu. Sampai ke daratan udah beres SMK ya, saya ceritanya udah beres SMK. Nah dari situ saya masuk ke perguruan tinggi dengan alih-alih masih bingung, saya di situ masih galau, masih abu-abu, ini lanjut kemana ya. Masa depan saya juga harus dibentuk dari sekarang gitu, mau masuk ke mana, kerja apa, sudah kebayang, masih bingung di situ. Ya udahlah nanggung, ini udah basah nih kita gitu, itu masih ada nih di sana pulau, mungkin ada penghuninya, saya bikin kayak gitu. Yuk berenang lagi, masuklah saya S1 farmasi. Dari situ selama 4 tahun setengah, setengah tahun, karena kesibukan berorganisasi dan yang lainnya, akhirnya saya jadi telat, belum bisa memanage waktu. Telat setengah semester, jadi harusnya 4 tahun jadi 4 tahun setengah beres. Dan mungkin karena keaktifan saya berorganisasi mendekatkan saya dengan pemilik yayasan tersebut. Nah begitu saya lulus wisuda, ditawarilah saya untuk membantu beliau karena beliau memiliki sekolah gitu, SMK, pengabdian gitu ya. Bantulah di sana. Waktu itu dikasih pilihan saya. Kan Bakti Kencana banyak ya, jadi tempat saya bekerja itu di SMK Bakti Kencana Bandung. Nah SMK Bakti Kencana banyak, di Tasik juga ada, di Ciamis juga ada, Pangandaran juga ada, Priangan Timur hampir semuanya ada lah di masing-masing daerah. Bandung pun banyak, ada yang Cimahi, ada yang Soreang gitu ya, banyak. Nah, saya pilih yang di Bandung karena apa? Yang pertama
Saya kan kuliah di Bandung di situ juga gitu, jadi biar nggak terlalu jauh juga adaptasinya gitu. Biar nyambung lah. Biar nyambung dan nyaman gitu kondisinya. Nah masuklah ke dunia pendidikan, sebenarnya nggak mengira, cuman balik lagi ketika ngobrol sama orang tua, ya wajar kalau kamu jadi seorang pendidik. Jadi apa yang kamu makan, apa yang kamu gunakan sebagai fasilitas kamu itu dari hasil mengajar orang tua dari seorang pendidik. Jadi ada peribahasa buah itu tidak akan jauh jatuhnya dari pohonnya gitu kan ya. Kalau jauh pun ada yang ngambil ke rumah gitu. Cuman kebetulan Bapak bukan buah yang busuk ya, bukan buah yang busuk gitu ya. Jadi bisa dimanfaatkan gitu. Dan alhamdulillah setelah itu saya beres dulu ke kuliah langsung mengabdi. Pertama masuk jadi staf biasa, kemudian dan sekarang alhamdulillah sudah menjadi wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana gitu. Nah dari proses itu sekarang saya masuk kerja itu 2016, berarti udah 5 tahun ya kurang lebih 5-4 tahunan saya mengabdi di sana. Dan selama perjalanan itu langsung di situ saya langsung memfokuskan diri saya untuk lebih fokus lagi di dunia pendidikan. Ambillah magister manajemen pendidikan S2-nya gitu. Jadi sekarang lebih fokus ke pendidikan kerjaannya gitu. Jadi intisarinya ya mungkin yang bisa dicerna bukan panjangnya prosesnya itu, lamanya prosesnya itu dan hasil akhirnya sekarang, tapi poinnya yang paling utama jangan pernah menyerah. Semangat, spiritnya terus ada. Itu datang dari diri sendiri loh. Gitu. Terbaliknya dari apalah dari luar atau dari apa, terbalik itu dari ada dukungan dari luar, itu mungkin tambahan. Yang paling utama itu dari diri sendiri. Intinya jangan pernah kita mengeluh, jangan pernah kita ngerasa udah nih kita udah nggak bingung, udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah gini aja. Nah nggak gitu, dia aja berjalan lagi, belajar lagi gitu. Kan kita juga dari kecil juga udah diajarin, atau kita juga udah punya basic yang emang kita itu nggak boleh menyerah. Ketika kita belajar jalan, jatuh, nangis, sakit, kita nggak mau belajar lagi kan, tetap kan kita belajar lagi. Apalagi waktu kecil kita jatuh nyampe gimana pun tetap dilakuin lagi kan. Nah itulah naluri manusia kayak gitu. Jadi sebenarnya jangan menyerah, karena naluri kita itu nggak untuk menyerah kayak gitu. Dan amazing ya, sekarang sudah menjadi wakil kepala sekolah. Alhamdulillah masih dipercaya gitu. Jadi murid-muridnya Varian, jangan kira Varian itu baik gitu. Kelam ya. Simpelnya, kalau misalkan kita punya cita-cita, nggak perlu dengerin omongan orang lain ya. Iya nggak perlu. Karena kan nggak ngerasain. Sebenarnya hidup kita sekarang, berarti poinnya ini bukan akhir loh. Bukan. Jadi masih ada harapan. Iya. Yang penting kitanya mau gitu. Dan maunya yang lebih baik lah jelasnya gitu. Kayak gitu. Berarti sekarang satu poin penting bagi saya punya orang dalam di Bakti Kencana. Bisa lah nanti bantu kalau misalkan betulan di Tasik ada Bakti Kencana juga, di Tasik ada jurusan multimedia. Ya kalau misalkan ini nih. Oh jadi Bakti Kencana itu sebenarnya kita fokusnya di kesehatan. Cuman ada beberapa sekolah yang emang buka jurusan baru, mungkin melihat potensi dari wilayah atau misalkan dari peminatan kayak gitu. Kalau saya sih di Bandung masih 2 jurusan, ada farmasi sama keperawatan kayak gitu. Kalau di Tasik ada 4 jurusan, di Tasik ada perawatan, farmasi, multimedia sama kecantikan. Kalau yang di Tasik di sini. Tapi itu menarik sih, kecantikan. Apakah siswanya harus cantik? Enggak. Ya nggak ada sih sampai ke sana ya. Nah menarik Pak, terkait tadi kan Bakti Kencana farmasi, orang itu kan berpikir gini lah, wah farmasi harus pintar, harus gini. Sementara saya tahu kapasitas otak Bapak dulu itu. Betul. Ya memang syaratnya gimana sih Pak? Awalnya saya juga sempat minder dari SMP dulu mau masuk ke SMK farmasi, minder ya. Keterima enggak, soalnya kan farmasi yang awam gitu. Saya dulu pikiran saya sebagai yang awam, wah masuk farmasi kita harus hafal rumus-rumus kimia, unsur-unsur kimia, harus bisa banyak menghafal rumus, hafalan kita harus bagus ya. Itu hanya mindset kita yang awam. Ketika kita terjun ke sana enggak kayak gitu. Karena gini loh, ketika kita masuk ke hal yang baru, itu pasti kita belajar dari awal. Gitu. Berarti kayak pawang ular ya Pak? Betul. Kita yang nggak tahu ular, melihat ular takut gitu. Padahal ular itu nggak bakal ngapa-ngapain kita kalau kita nggak ngeganggu. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan ular itu disentuh panji kan biasa aja Pak. Ya mungkin karena dia sudah berpengalaman. Jadi gitu. poinnya sebelum kita melangkah jangan dulu takut.
terjun dulu aja gitu, jalanin dulu aja, dan itu harus sesuai dengan kemauan kita. Kalau kita disuruh orang tua, oh kamu sekolah masuk farmasi, oh kamu sekolah masuk ke SMA, ya, tapi ketika hati kamu menolak, coba komunikasi dengan orang tua. Misalkan kamu pengennya di kesehatan, atau misalkan di komputer, atau misalkan di teknik, ya itu ikutin aja, coba komunikasikan dengan orang tua, dan kamu harus bisa mempertanggungjawabkan itu, gitu. Dan jangan sampai kamu ngerasa, atau misalkan di sini teman-teman yang dari SMP ngerasa, oh nggak akan bisa. Nah, jangan sampai mikir kayak gitu kalau belum dicoba, gitu. Jadi ya enggak lah, cobain dulu aja gitu. Enggak sesulit itu, dan nggak banyak hafalan juga. Kalau tau ada yang standar lah, namanya belajar, nggak mungkin ada yang udah bisa, gitu. Dan ingat, ketika masuk ke SMK, semua SMK nih ya, semua SMK mau farmasi, mau perawat, mau komputer, mau otomotif ya, semuanya pun ketika kalian lulusan dari SMP masuk ke SMK, teman-teman yang kalian di SMP pun sama, yang lainnya pun sama, yang daftar ke sana tuh belum tahu nanti itu belajar apa, jadi semuanya bareng-bareng belajar dari nol, nggak ada yang lebih bisa duluan, gitu. Jadi yang ditakutkan banyak rumus, banyak ini, itu jangan kepikiran ke sana. Balik lagi, tujuannya kalian mau kemana ke depannya, kayak gitu. Dan dukungan orang tua mau gimana, komunikasi yang paling utama, gitu, terkait tentang masa depan. Terkait masa depan dan tujuan kemana gitu. Iya. Bapak sekarang kan wakil kepala sekolah. Betul. Gimana? Ada tujuan jadi kepala sekolah? Ini pertanyaan jebakan. Kalau nyampe pimpinan saya, wah ini gimana? Nah, ya jadi saya pun sampai ada di titik sekarang sampai menjadi wakil kepala sekolah, itu ada prosesnya. Nggak kemauan dari saya, mungkin itu balik lagi ke kepercayaan. Dimanapun tempat kerjanya apapun, di posisi apapun, kita nikmatin aja kerjanya. Entah itu nanti kita bakal naik pangkatnya, atau misalkan kita bakal stuck di situ, atau misalkan kita ada penurunan, selagi kita enjoy dan sesuai dengan kemampuan kita, penghasilan sesuai dengan apa yang kita inginkan, dijalanin, gitu. Kalau emang udah nggak dibayar di situ, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita masih profesional kerja. Tapi kalau misalkan abis tayang video ini Bapak dipecat, gimana Pak? Alasannya? Itu bikin sekolah baru lah. Luar biasa Pak. Bener ini Pak, jadi gerah nih ngobrol kayak gitu. Boleh sampai ngerokok Pak? Oh, orang kesehatan ngerokok ya? Alasannya Pak, aneh ya gitu. Sebenarnya ini balik ke orangnya ya. Masalah ngerokok baik tidak baiknya, meskipun di sini jelas nggak boleh. Saya tuh mindset saya masalah rokok ini yang ditiru ya, sama yang sama siswa-siswa juga yang ditiru ya. Saya susah payah rokok, belajar ngerokok Pak. Kalau saya harus berhenti, sayang Pak, gitu. Bapak boleh buka statistik, ya. Anggaran terbesar pemerintah kita, negara kita dari mana Pak? Dari rokok Pak. Jadi bentuk perhatian saya secara pemerintah ya, dibalik dengan kebijakan-kebijakannya yang bertolak belakang dan kemauan saya. Kita nggak bakal masuk. Kenapa kalau masuk itu Pak? Ya, itu salah kita Pak. Ada bajir nanti Pak. Gitu ya, kayak gitu sih. Jadi mohon maaf gitu. Jadi yang ditiru ya. Gitu. Ini kan yang ditiru itu atau yang diambil itu yang positifnya saja, yang negatifnya jangan. Gitu ya. Jadi gini kan, kalau misalkan tadi Bapak Rian ini sekolah di farmasi, ngajar di farmasi gitu kan, lebih ke kesehatan. Jadi kalau saya lihat Pak, sosok Bapak itu sosok yang mencintai dunia. Jadi gini kan, ketika kita mencintai dunia, otomatis kita mempercayai akan dunia. Jadi percaya akan dunia di sini yang saya kutip itu ada siang ada malam gitu. Oke, betul. Mungkin sudut siang Pak Rian itu sebagai pengajar atau mengajar di kesehatan, sudut gelapnya Bapak ngerokok Pak. Jadi Bapak orang sempurna itu Pak. Sempurna ya, karena rumah saya juga sempurna gitu. Tapi nggak di skip, mudah-mudahan sempurna endorse ke Bapak Pak. Nanti endorse sih. Sempurnamil endorse harusnya. Saya sempurnamil dari SMA saya sempurnamil. Tapi Bapak nggak bakal dicibir nih sama siswa. Yang nggak boleh itu kita ngerokok di sekolah. Karena sekolah kita kan sekolah kesehatan, kita itu nggak boleh ngerokok di sekolah. Gitu. Jadi poinnya segala sesuatu itu harus tahu tempat ya Pak. Nah, terkait pendidikan Pak. Ya. 2 tahun ini kita kan pandemi 2 tahun Pak. Betul. Apa sih poin plus dan poin minusnya ketika pendidikan di masa pandemi Pak? Plus minusnya ya, kalau lagi pandemi gini sebagai dari sudut pandang sebagai pengajar ya, karena orang kan lihat dari sudut pandang, mohon maaf ini ya,
saya mengambil kutipan dari masyarakat gitu. Betul. Dan saya juga dalam hati saya tidak pernah saya menuduh atau apa. Cuman saya kan di sini posisinya netral. Betul. Jadi ada kebetulan saudara saya juga tenaga pendidik dan saya juga banyak saudara yang di bidang yang lain. Iya. Itu kan ada bahasa Pak. Gimana? Wah enak nih pengajar, ngajar enggak gitu kan gaji ngalir. Gaji ngalir ya. Gimana? Betul. Jadi itu kan hanya statement ya. Betul, emang itu jadi konsumsi kita selama pandemi ini sebagai tenaga pengajar ya. Ya mungkin sebenarnya dari sini mohon maaf gitu ya. Mungkin ini dari bahasa saya pribadi, bukan mengatasnamakan secara umum sebagai pengajar ya. Mungkin beda-beda argumennya. Kalau dari saya pribadi, kalau menanggapi hal yang seperti itu, ya mungkin kita juga kan perlu hidup gitu ya. Kemudian selama pandemi ini pun kita juga nggak diam. Nah, ada proses belajar mengajarnya juga meskipun hanya online. Dan itu bukan kemauan dari kita sebagai pengajar. Justru negatifnya dari kondisi seperti ini, pandemi seperti ini, meskipun media yang kita gunakan sangat banyak untuk menempuh pembelajaran itu tercapai atau terlaksana, ya di balik kesusahan dan yang lainnya, gitu kan, PR kita banyak loh. Ketika masuk lagi itu PR kita harus merubah kebiasaan si anak didik kita yang tadinya mereka suka bergadang main game gitu, tata tertib di sekolahnya banyak yang lupa, nggak biasa banyak nulis atau banyak perubahan, dan itu jadi PR kita. Mungkin kalau kita balikan sama masyarakat yang menilai bahwa wah enak guru kayak gitu. Nah sekarang saya balik nanya, selama pandemi ini ngajar anak bapak ibu kayak gimana? Seperti apa? Iya, setuju. Kayak gitu. Buktinya kan banyak yang ngeluh juga. Betul. Itu baru satu orang anak loh yang diajar sama orang tuanya. Ini kan banyak ya. Makanya di sini kita harus ada kerjasama antara orang tua dan tenaga pengajar. Di balik jangan ada penilaian masalah wah enak ini digaji bla. Enggak. Gitu. Dan kalau saya lihat sih lebih banyak enggak enaknya ketika anak banyak di rumah. Betul. Katanya jadi double pengeluaran. Betul. Gitu ya. Tambah kuota. Tambah kuota terus anak gak ngerti jawabannya. Emang kayak gitu kondisinya. Gimana lagi karena di kondisi pandemi, ya gimana lagi semua orang kena dampak gitu. Jadi gimana caranya? Yuk kita vaksin itu biar lebih langsung berdamaian dan biar normal lah gitu kan. Gitu. Karena jadi seorang guru juga saya yakin Bapak minum dulu Pak. Ya. Jadi seorang guru juga nggak mudah Pak. Kenapa? Betul. Gini lah, orang tua aja yang anaknya satu itu udah ada yang ada Pak, saya baca di salah satu berita. Betul. Mereka punya 3 anak dan semuanya sekolah, ternyata tiba-tiba di rumah si ibu tersebut langsung depresi dan lain-lain. Betul. Apalagi usia anak SD ya. Kalau anak dari SMP SMA itu agak mulai ya itu yang udah dikasih pengertian. Kalau SD kan susah. Nah, ya emang kayak gitu kondisinya. Dan mungkin ya disitulah kita harus belajar saling menghargai tentang profesi kayak gitu. Jadi setiap profesi apapun ya kita harus belajar saling menghargainya gitu. Jangan sampai ngejudge dari segi yang lainnya, dari sisi yang lainnya gitu. Gitu ketika ada bahasa wah enak jadi guru lagi pandemi ini ngajar online, kita juga sama online juga kok mikirnya benar-benar lebih parah. Berarti double mungkin ya Pak. Double, kita juga double. Kan yang kita dapat itu kan buat kuota gitu kan. Terus materi yang kita sampaikan juga kan itu dari hasil kuliah, dari hasil belajar kita gitu. Kalau enggak lah guru tuh nggak perlu ngebahas sampai ke jauh itulah gitu. Yang penting ya profesi kita sebagai tenaga pengajar ya mungkin sekarang lagi pandemi ini orang tua merasakan ada di posisi sebagai guru kayak gimana. Tapi kan kuota dari pemerintah Pak ada. Ada nggak kepake, nggak tahu nggak kepake, nggak bisa kepake gitu. Ya mungkin ada di beberapa daerah lah gitu kan. Nggak bisa kepake. Biasa. Nah, ya, ini sebenarnya ini pertanyaan banyak, cuman ini jebakan semua sih. Bapak mau pertanyaan yang lebih berat? Bebas, nanti aja lah. Intinya gini, dari obrolan kita ini ada yang bermanfaat gitu. Mau arahnya kemanapun bebas, nanti aja. Gitu. Jadi intinya mungkin bagi kawan-kawan yang masih atau adik-adik yang masih berproses di jenjang pendidikan gitu kan. Betul. Intinya apapun kalian sekarang, kondisi seperti apapun kalian belum habis. Belum, ikutin aja prosesnya. Ikutin aja prosesnya. Kita itu atau kalian itu nggak sendirian dan nggak tahu kalian itu bakal jadi apa. Betul. Contohnya ya jujur saya ketika dulu kenal dengan orang ini gitu kan, wah mau jadi apa sih? Tapi di luar ekspektasi gitu kan. Jadi intinya manusia itu atau Tuhan tidak akan merubah gitu kan.
suatu kali. Iya, udah ada garisnya semuanya juga gitu. Tinggal kita mengarahkan aja. Tetap semangat. Tetap semangat aja gitu. Kondisinya mau gimana pun tetap semangat. Meskipun emang bicara mah gampang, tapi cobalah jalanin lah. Ya, yang sulit menjalani, tapi alangkah lebih sulit kita hanya mendengar pembicaraan dan tidak jalan. Tidak jalan gitu. Iya. Sama di hubungan pun sama. Mohon maaf Pak, jangan bahas itu. Kayak gitu ya. Itu kan jadi inti dari semua ini apa sih Pak? Bapak itu nge-share kejelekan Bapak gitu kan di YouTube gitu kan. Nanti anak-anak nonton Nggak apa-apa. Ya saya nggak mau jadi orang lain gitu. Dan anak pun anak didik saya pun nggak mau menilai saya ketika di depan kelas aja gitu. Mereka juga harus tahu background kita awalnya gimana, dan saya paling suka kalau misalkan ngadepin yang nakal. Karena Bapak nakal. Lebih nakal dari itu. Jadi ya saya paling enak lah gitu. Istilahnya nemenin yang nakal kayak gitu, ngasih tahu kayak gitu merubahnya gitu. Jadi segala sesuatu itu ketika kita mau menjadi seorang motivator, kita mau merubah seorang, kita harus ada di posisi itu dulu. Harus terjun. Harus ngerasain dulu ada posisi itu. Baru kita bisa merubah teman kita atau saudara kita atau anak didik kita kalau saya sebagai guru kayak gitu. Ada pesan Pak buat siswa-siswa Bapak? Mungkin saya yakin sih siswa-siswa Bapak yang ada di sana udah bosan kali dengar Bapak ngomong gitu. Tapi mungkin yang kan di sini ada beberapa cabang nih Pak. Iya, banyak. Belum tahu siapa sih Paryan gitu kan. Pesan-pesan buat cara umum sih untuk seorang pelajar, kalau dari saya sebagai seorang guru, pesan-pesannya sih intinya ikutin semua prosesnya dan harus memposisikan kalian itu sebagai pelajar loh. Jadi selayaknya seorang pelajar itu seperti apa, penampilannya seperti apa, dari jadwalnya harus seperti apa, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi jadwal seperti apa, itu harus jadi seorang pendidik. Jadi kalian satunya seorang pendidik, ya pendidikan, jadi seorang siswa, seorang pelajar, status kalian itu seorang pelajar, ya selayaknya pelajar kayak gimana gitu. Jangan sampai kita punya pikiran, wah saya pengen main nih, nikmatin masa muda gitu. Nah kalau mindsetnya kayak gitu, itu salah. Nanti terabaikan status kalian sebagai pelajarnya, akhirnya nggak beres lah status kaliannya. Entah itu terjerumus pergaulan bebas, ya atau misalkan yang lainnya lah yang tanda kutip negatif. Meskipun banyak film-film yang menjurus ke sana, ya meskipun jadi banyak contoh, oh ini loh solusinya harus kayak gini kalau kita berbuat nakal, tanda kutip misalkan kita pergaulan bebas misalkan ya, ada film 2 garis biru mengarahkan ke sana. Apalagi sekarang ada di film The Little Mom ya, yang ada di WTV mengarahkan untuk pelajar itu. Kalau kita nggak bijak, jadi seolah-olah si film itu mengarahkan untuk kita, oh ini solusinya kalau terjadi kayak gini, enggak gitu. Yang paling benar itu kita itu memposisikan kita sebagai pelajar jadi seorang pelajar. Kalau kalian pengen bebas, nanti ada waktunya. Setelah kalian beres jadi seorang pelajar, entah itu wajib belajar 9 tahun, ya, atau mungkin kalian udah ke jenjang lebih tinggi, itu ada bebas. Sekarang Anda kan udah nggak jadi seorang pelajar, iya, malah bingung ya mau ngapain. Enggak Pak, Ya, enggak Pak. Bingung. Saya enggak bingung Pak. Yang saya lakukan, saya mau makan aja Pak. mau makan aja gitu. Masih bingung gitu. Kayak gitu. Malahan lebih bingung ketika kita jadi seorang pelajar. Wah, Gitu, lebih bingung. bingung mau jadi apa? Iya, kalau ketika kita jadi seorang pelajar, kita dapat uang saku, ya, disupport lah. Tapi ketika kita udah selesai di situ, semuanya di stop. Mau main game kita nggak ada kuota, mau main kita nggak ada uang bekal, gitu. Nah, di situ. Nah itu masa-masa bebasnya. Dari situ harus mulai berpikir. Jadi untuk seorang pelajar, jadilah seorang pelajar aja. Gak usah jadi seorang pelajar langsung mikirnya ke yang lain. Gitu, mau jadi gamer lah atau mau jadi apa gitu ya. Itu terserah lah, yang penting kalian belajar dulu aja gitu. Nomor 1 belajar. Seorang pelajar itu nomor 1 belajar gitu. Dan paling penting kalian jangan menyerah lah itulah. Iya itu, jangan Jadi menyerah. Paryan aja bisa jadi sebagai wakil kepala sekolah Sampai ada di posisi sekarang ini. Betul. Gitu. Nah, ketika jadi wakil kepala sekolah Pak, kan banyak mungkin orang yang masih mindsetnya masih mendengar omongan netizen ya Pak, bahwa wah masuk farmasi lu kan bodoh gitu kan. Jadi tips atau trik biar gimana sih caranya kalau misalkan saya ini punya saudara dan mau masuk bakti kencana gitu kan. Boleh. Jadi apa sih yang harus dipelajari? Dasarnya aja Pak. Dasarnya. Karena untuk urusan otak itu kembali ke masing-masing. Betul. Nah kalau untuk di dunia khususnya farmasi ya, kalau kita mau jadi seorang farmasis, nantinya seorang apoteker, bukan sebagai penjual obat ya, tapi kita lebih mahir, lebih handal di bidang obat-obatan. Ya, mindsetnya yang perlu kita pelajari yang pertama mau membaca aja.
Itu semua pelajaran tentang farmasi. Nanti ketika kita masuk ke SMK atau perguruan tinggi farmasi, misalkan dari SMA nih mau ke farmasi kan bisa, mau ambil S1 farmasi, D3 farmasi itu bisa. Ya intinya mau membaca aja dan mau menerima hal-hal yang baru gitu di pelajaran. Karena kan pelajaran farmasi ini nggak dipelajari di sekolah dasar, di SD, SMP itu nggak dipelajari gitu. Paling dipelajarinya juga lebih ke P3K-nya kayak gimana kayak gitu. Sebenarnya hampir sama kayak gitu. Kalau saran dari saya sih, kalau yang adik-adik yang mau atau saudara yang mau masuk ke farmasi, mindsetnya aja rubah. Minimal ketika kita sekolah ke farmasi, kita bisa ngebantu atau ngobatin orang-orang yang terdekat dari kita atau keluarga kita sendiri. Ketika keluarga kita sakit, kita bisa ngobatin dan obatin. Kita tahu obat apa nih yang harus kita berikan atau tindakan apa nih yang harus kita lakukan. Seperti itu. Berarti hal simpel adalah, tapi jangan dijawab Pak, ini hanya karena akan jadi pertanyaan buat para penonton dan para subscriber Asal Tama TV. Mungkin hal paling simpel itu, dan ini jadi pertanyaan dan jawabannya silahkan tulis di kolom komentar. Boleh. Jadi hal simpel yang saya tadi katakan, minimal Anda tahu apa itu perbedaan amoxicillin dan paracetamol. Iya, selain dari nama. Selain dari nama. Itu akan menjadi giveaway, silahkan rekan-rekan yang tahu aja ada giveaway. Giveaway Pak. Karena kan gini. Oh, jadi saya bingung Pak. Jadi karena kan kita di dunia ini tidak lupa banyak rekan-rekan kita yang membutuhkan. Betul. Jadi kita itu harus saling berbagi Pak, Betul. apalagi di masa Covid seperti sekarang gitu. Dan saya bagi-bagi big giveaway bukan berarti saya banyak duit atau enggak. Intinya tadi kalau podcast saya itu harus bermanfaat. Betul. Walaupun banyak gak bermanfaatnya, tapi asalkan Ya, ada bermanfaat. ya. Jadi saya bukan gaya-gayaan, tapi saya ngasih contoh bahwa walaupun saya kondisinya ripuh Pak, saya juga masih bisa berbagi gitu. Betul. Berarti apalagi yang mereka yang berlebih ya. Betul. Dan jangan lupa rekan-rekan untuk tetap jaga prokes. Prokes betul. Karena belum berakhir loh. Belum berakhir. Belum berakhir. Pandemi. Mungkin di video selanjutnya kita akan bahas yang lebih tajam ya Pak. Boleh. Karena Siap. kebetulan sekarang udah panjang juga, kasihan Bapak, nanti kalau saya ngeluarin pertanyaan Bapak bisa dipecat Pak. Ya ganti topik aja mungkin ya. Ya gitu. Ya intinya tadi ya kalau untuk masalah pendidikan, kalau dari saya kalau untuk harus closing dengan pembahasan pendidikan, ya intinya dimanapun nanti sekolahnya, apapun itu nanti sekolahnya, semuanya itu kembali ke diri kalian sendiri. Kayak gitu, kembali ke diri kalian sendiri. Mau sekolah itu unggulan, mau sekolah itu ketika kalian bisa memanfaatkan fasilitas yang ada, pasti kalian lebih baik. Oke. Kayak gitu. Sangat bijak Kayak gitu. Jadi kalian mau sekolah ke negeri, swasta, jurusan farmasi atau yang lainnya, sebenarnya balik lagi ke kalian. Gitu. Kalian bisa memanfaatkan fasilitas yang ada, kalian bisa memanfaatkan ilmu yang kalian dapat, ya bisa jadi orang. Kayak gitu. Jadi jangan menilai, oh ini lengkap fasilitasnya, itu hanya faktor pendukung. Kalau sekarang sih enak, sekarang browsing bro di handphone jadi handphone itu pemanfaatannya harus benar-benar lebih intelek lagi, harus benar lebih bijak lagi. Jangan cuma scroll IG, scroll TikTok, main game gitu. Kita justru luas loh di handphone itu, di gadget itu luas. Kita misalkan kayak tadi, biar gak panik misalkan kita kondisi kita lagi sakit, lagi apa, browsing aja obat apa nih yang harus kita beli gitu, atau misalkan gimana. Kan obat itu macam-macam ya, ada yang emang harus dibeli bebas bisa tanpa resep dokter ya, ada yang harus pakai resep dokter. Nah biasanya kalau untuk penanganan di awal itu lebih baik kita browsing dulu gimana dulu gitu, cari tahu dulu ini sakitnya apa, harus kayak gimana gitu. Sekarang enak bisa kayak gitu ketimbang kita panik atau misalkan kita ngebiarin begitu aja gitu ya tanpa ada tindakan, itu salah gitu. Jadi sekarang Bapak jadi pakar obat. Enggak juga sih, lebih ke ilmu sekarang sih. Kalau lebih ke obat itu istri. Itu seorang apoteker. Itu seorang apoteker. Kalau saya di dunia pendidikannya saja. Dunia pendidikan. Kayak gitu. Jadi ya itulah intinya, dengan mau membaca semuanya juga. Dengan mau membaca kita bisa gitu. Gitu. Oke, jadi poinnya Pak Rian mengalami masa kelam dan dia sempat sih tadikannya sempat down juga, dan pada akhirnya dia kembali bangkit dan sekarang di luar ekspektasi bisa. Ini bukan hal yang mudah gitu kan, bisa jadi S2 apalagi karirnya sekarang bagus. Intinya apapun kalian sekarang, kondisi seperti apapun kalian, jangan menyerah karena nasib gak ada yang tahu. Terima kasih Pak. Oke, ya, semoga sehat. Amin.